Pada kesempatan kali ini, Klub Matematika akan membagikan latihan soal SKB untuk kompetensi pedagogik. Artinya, bisa digunakan untuk semua jenis formasi guru. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Apa salah satu usaha seorang guru untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas? A. Guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. B. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. C. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. D. Guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. Lihat di soalnya. Salah satu usaha guru untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang telah dirancang. Yang telah dirancang melalui PTK. Jadi sudah ada langkah-langkah yang telah dirancang untuk melaksanakan PTK. Bagaimana untuk melakukan usahanya, evaluasinya, yaitu guru harus melakukan evaluasi kembali terhadap rancangan tersebut. Kalau yang A bagaimana? Guru meyakini ada masalah. Ini adalah langkah pertama jika ingin melakukan PTK. Adanya kerisauan guru terhadap masalah dalam pembelajarannya. Jadi jelas di soal nomor 1 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 2, menurut Piaget, periode perkembangan operasional konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan pada A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode yang bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kita lihat. Di sini tahapan perkembangan untuk usia 7-12 tahun yaitu operasional konkret. Arti dari operasional konkret di sini adalah dalam melakukan pembelajaran di kelas, guru harus menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Menggunakan alat peraga sebagai sumber belajar sehingga pengetahuan yang didapatkan oleh guru yang disampaikan kepada murid tidak terjadi miskonsepsi. Jadi jelas di soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 3 latihan tes SKB bersama Klub Matematika. Apa usaha guru untuk membimbing siswanya dalam mengembangkan keterampilan sosial? A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Yang ditanyakan di soal nomor 3 adalah langkah yang dilakukan guru untuk membimbing siswanya untuk mengembangkan keterampilan sosial. Jadi jawaban yang benar adalah melatih untuk berdiskusi bagaimanakah caranya mengatasi permasalahan sosial di sekitar lingkungan siswa. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 4. Di soal nomor 4, guru bersama siswa membuat sebuah denah kelas. Posisi meja siswa ke arah samping digambar sebagai garis horizontal atau datar dengan notasi huruf A sampai D atau lazim sebagai sumbu Z. Sedangkan susunan meja siswa ke belakang ditandai dengan angka 1 sampai dengan angka 5 sebagai garis vertikal atau lazim sebagai sumbu X. Sehingga sekarang tiap siswa mengetahui posisi masing-masing meja pada posisi huruf dan angka berapa. Sebagai alat bantu pembelajaran, apakah yang paling sesuai dari pembuatan denah kelas tersebut? A. IPA dan Matematika. B. IPS dan Matematika. C. Matematika dan Bahasa. D. IPA dan IPS. Jawaban yang benar di sini adalah pilihan jawaban yang C. Matematika dan Bahasa. Matematika di sini adalah ada sumbu X, ada sumbu Y. Artinya sistem koordinat Kartesius. Kemudian dari bahasanya adalah tentang denah. Jadi jelas di soal nomor 4 di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 5, latihan tes SKB kompetensi pedagogik bersama Klub Matematika. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme,
B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Cybernetik. Di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Teori belajar kognitivisme. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 6. Di soal nomor 6, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merancang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Metodenya role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Kita lihat di sini model pembelajaran punya keunggulannya yaitu siswa itu bisa berpikir dan bertindak secara kreatif. Kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua adalah siswa bisa memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang ketiga, siswa bisa merangsang perkembangan kemampuan berpikir anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi jelas ini adalah model pembelajaran problem solving, pemecahan masalah, jelas sekali. Kalau role playing bermain peran, ya inquiry penemuan, picture and picture ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 7. Latihan tes SKB kompetensi pedagogik bersama klub matematika. Suatu sekolah menengah atas berada di suatu wilayah yang berdekatan dengan hutan alam, sebuah sungai serta danau kecil. Keadaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media konkret untuk menanamkan pemahaman mendalam para siswa tentang suatu konsep. Apa konsep yang dimaksud? A. Hutan homogen, B. Penampakan buatan permukaan bumi, C. Proses fotosintesis, D. Siklus hidrologi. Di sebuah sekolah di sini berada di wilayah yang berdekatan dengan hutan alam. Ada sungai, kemudian ada juga danau kecil. Nah, keadaan alam ini bisa digunakan oleh guru sebagai media konkret. Yang menjelaskan tentang apa? Yang jelas adalah penampakan buatan permukaan bumi. Ada hutan alam, kemudian sungai dan danau ya. Lanjut kita di soal nomor 8. Pada soal nomor 8, amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, menyalahkan siswa secara terbuka di kelas atas pekerjaan atau jawaban yang belum memuaskan. 2. Menciptakan suasana belajar yang ketat dan disiplin memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik. 4. Memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa. Kita lihat pertanyaannya, mana pernyataan yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Mana dari keempat ini ada dua pernyataan yang benar mengenai langkah guru untuk memotivasi siswa. Oke, memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Yang pernyataan 1, menyalahkan siswa secara terbuka di depan kelas, tentunya malah bukan memotivasi, bisa menjatuhkan mental anak. Di sini yang benar adalah pernyataan yang ketiga dan yang keempat. Di pernyataan yang ketiga, di sini memberikan pujian, memberikan hadiah. Di sini adalah artinya pemberian reward kepada siswa yang melakukan usaha-usaha yang baik. Ini merupakan bisa memicu motivasi belajar siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Sementara pernyataan yang keempat juga sama, memberikan angka tertinggi. Angka tinggi sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh anak, tentunya akan meningkatkan motivasi untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Jadi jelas, di soal nomor 8 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 9, latihan tes SKB, kompetensi pedagogik bersama klub matematika. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan
A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Ingat, anak ini selalu ingin mendominasi dalam kelompok belajar. Dia kelemahannya tidak mau memberi kesempatan kepada anak lain untuk mengemukakan pendapatnya. Dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya sebuah diskusi. Kemudian ia akan memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Jika ada teman yang berusaha memimpin, kemudian ada teman yang mengendalikan diskusi, dia memisahkan dari kelompok tersebut. Lebih cenderung belajar sendiri. Berarti siswa ini telah mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Tidak bisa bekerja dalam sebuah tim. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi jelas nomor 9 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 10. Latihan tes SKB bersama klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dengan bidang-bidang tertentu. 2. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. 3. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami oleh siswa. 4. Kapasitas belajar umum terbatas atau rendah. Mana pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam siswa? Yang ditanyakan adalah faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa. Oke. Dari keempat pernyataan di sini, yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari siswa adalah pernyataan yang pertama dan yang kedua. Artinya, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Pernyataan yang kedua, populasi siswa di dalam kelas di sini terlalu besar. Artinya tidak maksimal nanti. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, demikian latihan sederhana ya, latihan tes SKB khususnya tentang kompetensi pedagogik bersama klub matematika. Semoga latihan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.